Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Budiman Fuad MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis regresi. Yang saya hormati asisten praktikum analisis regresi Saudara Cecep. Sebelumnya perkenalkan, saya Iis Isnaini dengan nomor induk mahasiswa 2008105086 dari semester 6 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Nah, jadi analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Poinnya adalah analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidak dari satu variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Berikutnya itu syarat uji regresi linear sederhana. Ada yang pertama harus valid dan reliable, yang kedua normal dan linear. Artinya khusus untuk data primer, untuk uji regresi linear sederhana ini khusus untuk data primer dan datanya juga harus lolos dari uji normalitas dan linearitas. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya itu dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, kita bisa membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya variabel X itu memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berikutnya, pengambilan keputusan yang kedua itu mengacu pada membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka variabel X memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, berikut ini saya sudah memiliki contoh salah satu soal yang akan kita olah sebagai uji regresi linear sederhana. Ini dari judul pengaruh trust atau kepercayaan kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Jadi jadi di sini saya sudah memiliki salah satu data terkait pengaruh trust atau kepercayaan kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Di sini ada sekitar 53 data dan uji regresi linear sederhana ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Nah, ini tampilan awal SPSS-nya. Maka sebelumnya kita ke variable view terlebih dahulu dan kita inputkan di sini masing-masing variabelnya. Di sini variabel X, kemudian di sini variabel Y. Setelah itu kita masukkan labelnya. Variabel X adalah variabel trust atau kepercayaan dan variabel Y adalah variabel partisipasi. Nah, jika sudah, maka klik yang data view, akan muncul X dan Y-nya di atas sini. Kemudian kita kembali ke Excel. Ada 53 data. Kita bisa menyalinnya dan memindahkannya ke SPSS. Nah, setelah menyalinnya, kita di sini bisa kopas atau kita pastekan. Di sini mungkin kita bisa sudah muncul datanya. Kemudian untuk melakukan uji analisis regresi sederhana, kita bisa klik yang analyze,
kemudian pilih yang regression dan linear. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita input variabel trust ke dalam independent dan variabel partisipasi kepada kolom dependent. Nah, setelah itu kita langsung klik OK saja. Berikutnya akan muncul output dari data yang tadi kita telah masukkan. Di sini ada variable enter or remove, model summary, ANOVA, coefficient. Nah, apa sih artinya dari output-output ini? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait interpretasi dari output SPSS dan bagaimana sih penjelasannya. Nah, output yang pertama di sini kita dapatkan tabel variable enter atau remove. Nah, di sini itu di kolom pertama ada variable enter atau variabel yang dimasukkan, ada variable trust atau kepercayaan. Nah, kemudian metodenya metode enter, dan di sini terlihat variabel dependentnya itu atau variabel terikatnya adalah partisipasi. Jadi variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan yaitu variabel trust dan metode enter. Variabel trust sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan variabel partisipasi sebagai variabel dependen sebagai variabel terikat, serta metode yang digunakan adalah metode enter. Berikutnya output yang kedua, model summary. Di output model summary di sini ada R 0,463 dan R square-nya itu 0,215. Nah, tabel model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh R square atau koefisien determinasi sebesar 0,215. Artinya adalah variabel bebas dalam hal ini adalah trust terhadap variabel terikat yaitu partisipasi itu pengaruhnya sebesar 21,5% melihat dari koefisien determinasi R square. Berikutnya ada tabel ANOVA, sama aja ya kanan kiri. Oke, tabel ANOVA di bagian output ketiga ini itu kita ketahui bahwa nilai F hitung ada 13,951 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Sebelumnya syaratnya adalah jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, karena didapatkan hasil nilai signifikansinya adalah 0,000 sehingga kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi. Dengan kata lain, variabel trust atau kepercayaan ini akan memiliki pengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Berikutnya untuk di tabel koefisien, di sini kita punya nilai konstan sebesar 9,481, sedangkan nilai trustnya atau yang B koefisien regresinya itu sebesar 0,438. Nah, berdasarkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX, maka kita masukkan nilai-nilai tersebut. Nilai A nya adalah 9,481, nilai B nya adalah 0,438, maka persamaan regresinya didapatkan Y sama dengan 9,481 ditambah 0,438X. Nah, artinya persamaan regresi ini itu apa sih? Jadi nilai konstanta sebesar 9,481 itu mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481 dan nilai koefisien regresi X itu sebesar 0,438 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust atau kepercayaan, jadi setiap ada pertambahan nilai kepercayaan 1%, maka nilai partisipasinya itu akan bertambah sebesar 0,438 dan koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Maksud positif di sini adalah angkanya itu
angka nilai X-nya itu tidak ada minusnya atau bernilai positif, sehingga ketika nilai trustnya itu naik, maka partisipasinya juga naik sama, makanya arahnya itu ke positif atau pengaruhnya itu ke positif. Berikutnya terkait pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Tadi kita bisa mengambil dari 2 poin ya, dari nilai signifikasi dan nilai T. Berdasarkan nilai signifikasi itu tabel koefisiennya didapatkan 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau kepercayaan memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Nah, untuk yang acuan yang kedua dari nilai T, diketahui nilai T hitungnya itu sebesar 3,735 yang lebih dari T tabel. Bagaimana mencari nilai T tabel? Maka kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus mencari T tabel adalah alfa dibagi 2 dan N dikurangi K dikurangi 1. Alfanya itu kita kan 0,05 ya, taraf signifikansinya itu kita acuannya dengan 0,05, kita bagi 2, hasilnya adalah 0,025. N-nya apa? N-nya adalah jumlah data atau jumlah sampel yang dianalisis, yaitu 53 dikurangi 1 dikurangi 1 sehingga 51. Nah, di sini kita lihat pada distribusi nilai T tabel dari nilai 0,025 dan 51 itu kira-kira berapa. Nah, di sini saya sudah punya PDF nilai distribusi T tabel ya. Nilai distribusi T tabel, pertama kita lihat di atasnya dulu. Itu tadi kita dapatkan 0,025 ya, 0,025. Berarti yang kolom ketiga dan derajat ininya adalah 51. Maka kita cari di sini yang 51. Ini 0,05, ini 51, sehingga hasilnya 2,008. Nah, oleh karena itu didapatkan nilai T tabel sebesar 2,008. Karena tadi kita dapat nilai T hitungnya adalah 3,75 dan nilai T tabelnya 2,008, maka nilai nilai T hitung ini lebih dari nilai T tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel trust berpengaruh terhadap variabel partisipasi. Oleh karena itu, pada contoh kali ini itu ternyata trust kepada calon itu memiliki pengaruh terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Besarnya sebesar tadi di tabel koefisien, setiap 1% maka dia akan bertambah sebesar 0,438. Mungkin itu dari uji regresi linear sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.